Baik, kita akan teruskan dengan perbincangan mengenai ASEAN di mana Niaga Awani ingin bincangkan peranan ASEAN dalam menghadapi cabaran geopolitik dan juga ekonomi yang semakin kompleks, termasuk tekanan kuasa besar ketegangan perdagangan serta isu keselamatan serantau. Ketika ASEAN mendepani era ketidaktentuan global, kepentingan untuk memperkukuh perpaduan dalaman dan mengekalkan peranannya sebagai tonggak kestabilan di perantau ini menjadi semakin mendesak. Bersama kami dalam talian hari ini ialah Dr. Fitra Faisal Hasyadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Securities Indonesia untuk mengupas isu-isu utama yang sedang membentuk lanskap ASEAN masa kini. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra kerana sudi meluangkan masa bersama kami, juga mengambil peluang dan ruang untuk bersama kami membincangkan perkara ini dengan melihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan ASEAN untuk kukuhkan lagi perpaduan dalaman, internal unity dan relevansi strategik di tengah ketidaktentuan global. Jadi apa langkah konkret yang perlu diambil oleh ASEAN untuk kukuhkan lagi kesepaduan dalaman dan kekalkan peranan sentralnya di rantau ini, khususnya apabila tekanan luar daripada kuasa besar ini semakin meningkat? Ya Nina, jadi multilateralism sekarang dalam ancaman ya, dan ancaman besar itu memang berasal dari ancaman tarif Trump. Dan tentunya sebagai strategi kalau kita melihat dan mencoba memakai cara pandang Trump, POV terhadap ASEAN, dia memandang ASEAN sebagai negara-negara yang berbeda, bukan single entity, tetapi merupakan negara-negara individual. Karena ketika mengumumkan tarif, kita bisa bandingkan dengan EU. EU dikenakan single tariff untuk satu region tersebut. Sementara ASEAN disebutkan namanya satu-satu. Ya, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Filipina, itu disebutkan satu-satu oleh Trump dalam pengumuman awalnya di tanggal 2 April waktu Amerika. Nah, oleh karenanya pendekatan yang harusnya kita lakukan adalah mencoba untuk berselancar dengan POV dari Amerika Serikat kepada kita. Karena pada akhirnya dia tidak akan bisa melihat ASEAN sebagai satu region. Makanya pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN member countries harusnya memang secara bilateral. Tetapi di sisi yang lain kita juga melakukan strategi bicameral. Artinya dalam satu kamar itu kita melakukan strategi-strategi bilateral terhadap Amerika Serikat. Kita datang sebagai individual countries. Tetapi di sisi yang lain sebagai ASEAN member countries kita berkongsi bersama melakukan kesepakatan-kesepakatan within ASEAN region, dan apalagi Vietnam dalam hal ini sudah berhasil ya untuk menurunkan tarif dari sebelumnya 46% menjadi 20%. Itu bisa kemudian kita diskusikan bersama dan juga bisa belajar dari Vietnam bagaimana cara Vietnam untuk bisa melakukan negosiasi tersebut, dan itu kita bicarakan di ruang bersama ASEAN. Nah, dalam konteks itu, ketika kita sudah bersepakat dan sudah tahu cara untuk bernegosiasi yang baik, sebagaimana diajarkan oleh Vietnam, maka kita datang sebagai individual countries yang membawa kesepakatan bersama ASEAN. Karena pada akhirnya, meskipun kita datang secara bilateral, individual, ya Indonesia, Malaysia, dan seterusnya, tetapi di sisi yang lain, itu membawa aspirasi atau membawa kesepakatan dan konsensus ASEAN juga. Sehingga pada akhirnya meskipun berbeda, ya bilateral, tapi di sisi yang lain kita melakukan multilateral approach di sisi yang lain dengan pertemuan atau perkongsian yang terlaksana dengan Menteri Luar Negeri kali ini, begitu, Nina. Dan kita lihat ancaman tarif baru daripada Amerika Syarikat dengan perdagangan global, ketegangan yang semakin meningkat ini, mungkin konsep neutrality itu susah untuk diimbang ataupun dikekalkan, mengambil kira kalau kita lihat rakan-rakan dagang yang lain seperti ada Myanmar, Laos dikenakan pada tahap lebih pada 40%, dan kita lihat Vietnam antara satu-satunya negara ASEAN yang telah mencapai perjanjian untuk kurangkan lagi. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahawa kadar berlainan, dan kita lihat status berjanjian pun perjanjian dan rundingan juga berbeza antara negara-negara ASEAN, mungkin susah untuk bertindak bersama. Namun di sebalik cabaran ataupun kalau kita lihat tekanan ini, bagaimana Dr. Fitra untuk ASEAN boleh bertindak secara kolektif untuk lindungi kepentingan dan keutamaan ekonomi serta daya tahan supply chain itu, dan pada masa sama tidak membiarkan dasar luar ASEAN dipengaruhi oleh kejutan ekonomi dari luar? Ya, jadi strategi dual discussion yang kita lakukan. Yang pertama diskusi bilateral secara individual dengan Amerika Serikat sebagai single entities, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan seterusnya.
Tapi di sisi yang lain, hasil pembicaraan bilateral itu tentunya membawa kesepakatan ASEAN. Karena agak sulit untuk memaksakan pendekatan multilateralism kepada Trump yang memang secara tabiat atau secara behavior merupakan tipe pemimpin yang sangat bilateral ya, dan tidak percaya multilateralism. Dan itu juga bisa dilihat bagaimana kita diumumkan sebagai individual countries, bukan sebagai ASEAN. Tetapi ya di sisi yang lain ya kita juga harus sudah memulai cara untuk melakukan diversifikasi juga, diversifikasi trade partners. Biar bagaimanapun ya Amerika memang besar, tetapi kita juga harus tetap mencari alternatif lain ya sebagai region. Tapi intinya adalah kalau kita melihat juga bagaimana surat yang dikirimkan oleh Presiden Trump kepada pemimpin-pemimpin dunia, intinya adalah untuk mengecilkan trade deficit antara US dengan negara-negara tertentu. Nah, untuk kasus Indonesia, kita menawarkan konsesi yang sedang terus dinegosiasikan sekitar 35 billion US dollar, dan itu harapannya mampu untuk menurunkan tarif resiprokal, karena dasar dari tarif resiprokal ala Trump ini adalah defisit dibagi dengan importnya ya. Ketika defisit itu menjadi balance, maka tarifnya bisa mendekati nol. Nah, tetapi ternyata itu tidak cukup ya. Sebagaimana pelajaran dari Indonesia ketika menawarkan konsesi, itu belum cukup untuk menurunkan dari 32% ke yang lebih bawah. Karena masih tetap berdasarkan tulisan dari Trump yang terakhir, Indonesia masih ditetapkan 32%, tidak berubah dari posisi sebelumnya. Ternyata ada hal lain yang diinginkan Trump adalah bagaimana dalam hal ini surat ke Indonesia, bagaimana Indonesia juga diminta untuk memberikan investasi kepada Trump, kepada Amerika Serikat dalam konteks foreign direct investment. Dan untuk Indonesia sendiri, kita akan mencoba untuk menggunakan Danantara untuk means melakukan investasi, dan saya rasa pendekatan serupa juga bisa dilakukan oleh ASEAN member countries yang lain. Seperti misalnya Malaysia bisa juga investasi ke US, dan juga negara-negara lain itu juga dilakukan oleh Vietnam sepertinya, dan ini bisa menjadi pendekatan yang bisa menurunkan tarif itu. Dan tentunya ini juga harusnya merupakan bagian dari strategi konsensus bersama ASEAN. Ketika kita bertemu, kita merancang strategi yang tepat, meskipun kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi itu merupakan bagian dari strategi atau konsensus yang sudah kita bicarakan sebelumnya, gitu Mina. Baik, di sebalik ketidaktentuan dan ketegangan yang memuncak di peringkat global ni, kita lihat ASEAN juga sedang bersiap sedia untuk menerima Timor Leste sebagai ahli penuh dan memperluaskan kerjasamanya. Seperti yang dilihat dengan penandatanganan baharu perjanjian persahabatan dan juga kerjasama, bagaimana Dr. Fitra melihat perkembangan ini akan mempengaruhi kesepaduan, relevansi global dan juga keupayaan ASEAN itu untuk merealisasikan visi 2045? Ya, saya rasa inklusi dari Timor Leste merupakan suatu hal yang sangat alami untuk dilakukan, karena kalau kita bicara ASEAN, Southeast Asia, ya Timor Leste kan berada di situ. Nah, ketidakhadiran Timor Leste dalam konteks ASEAN ini akan sangat aneh. Makanya ini suatu hal yang sangat alami, very natural untuk menginclude Timor Leste dalam keterpaduan ASEAN. Dan pada akhirnya kalau kita bicara multilateralism, the more the merrier. Ya, biar bagaimanapun Timor Leste juga dulu merupakan bagian dari Indonesia, dan sekarang sudah menjadi single entity dan sudah